Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammadiyah, sumber inspirasi dan ilmu Islami. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Semoga dengan menonton ceramah ini, kita selalu mendapatkan pencerahan, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, dan semoga apa yang Anda pelajari di sini membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Awsani khalili bi thalath. Awsani khalili bi thalath. Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datangnya suka ketiduran. Udah, Rasul sudah kasih jawabannya. Daripada rugi, tidak sama sekali dapat pahalanya, Rasul SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Tahu enggak ibu-ibu jamaah sekalian, di mazhab Imam Hanbali ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Hanbali, orang yang tidak rutin salat witir tidak boleh jadi saksi nikah. Coba bayangkan, ini pendapat, bukan sepakat ulama ya, ini hanya pendapat. Tapi yang saya mengambil dari pendapat ini, di zaman Imam Ahmad bin Hanbali memang menjadi kebiasaan, witir itu kebiasaan. Bahkan menganggap orang yang tidak salat jamaah di masjid tidak sah jadi saksi nikah. Ada pendapat seperti itu dalam fikih. Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Makanya kita di Madinah, kalau ada orang nikah, biasa kita nikah di mahkamah, di depan hakim. Mahkamah kan dekat Masjid Nabawi. Jadi datang calon laki-laki sama keluarga perempuan, termasuk perempuan juga dibawa di depan hakim untuk menikahkan mereka. Hakim juga bertanya sama wanita. Hakim bertanya sama wanita, kamu terima nikahnya sama laki ini? Tidak ada yang maksa? Tidak ada, karena kadang-kadang terpaksa karena aturan budaya, karena kebiasaan keluarga. Jadi hakim harus bertanya langsung sama wanita. Habis selesai, sudah diamankan laki dan perempuan, datang saksi. Kan harus ada 2 saksi. Hakim bertanya,
salat jamaah enggak? Kalau dia jawab, iya saya salat jamaah, minta dibawain surat dari imam masjid. Ini ahli masjid, surat, ini ahli masjid, jamaah kita. Nanti disesuaikan masjidnya sama alamat rumah. Alasan mungkin dia besok kenal masjid, imam masjid mana, tapi dia tidak pernah salat di masjid, cuma karena teman atau keluarga kebetulan. Ini Pak diminta surat ini, saya mau jadi saksi. Begitu ketat. Saya sering menghadiri acara pernikahan, tak pernah saya mendengar yang membawa acara tanya saksi, Pak salat enggak? Kalau Bapak tidak salat, mohon maaf kami tidak bisa terima Bapak jadi saksi. Kacau acara pernikahan. Itu beda kehidupan kita. Dalam agama ada yang punya kehidupan tapi karena kebiasaan semua jadi boleh aja, kan rahmatan lil alamin. Jadi tinggalin salat, tetap jadi saksi, ujung-ujungnya rahmatan lil alamin. Ini salah guna rahmatan lil alamin. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kembali lagi usia itu nikmat besar. Bahagia seorang yang mampu dengan kecerdasan mengaturkan waktu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Apa sih susahnya kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wudhu dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Jangan hanya basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar, itu zikir ringan. Dua kalimat ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat, tapi kalau diucapkan memang sangat mudah, ringan, tapi kalau ditimbangan di sisi Allah berat timbangannya, pahalanya besar. Bukan hanya berat di timbangan, tapi Allah mencintai kalimat ini. Berarti kalau kita ucapkan kalimat yang dicintai Allah, insyaAllah nanti akan Allah mencintai kita. Qul huwallahu ahad, Rasulullah SAW bersabda, man qara qul huwallahu ahad fil yawm wal layla 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Di riwayat qasran fil jannah, sebagaimana di Musnad Imam Ahmad Hanbali, kemudian riwayat Imam Tabarani dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali saja, dapat rumah di dalam surga. Di riwayat yang lain, dapat istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti hal-hal yang sederhana kalau tidak diingat, tidak diamalkan, tidak diperhatikan, masuk dalam ayat innal insana lafi khusr, sungguh manusia akan merugi. Sayang sekali
Saya tidak minta bapa ibu salat 24 jam. Saya tidak minta 24 jam baca Quran. Tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Faham wirid? Wirid faham? Wirid. Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqomahkan. Contoh, jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Satu halaman. Dah bisa satu halaman, separuh halaman. Separuh halaman dah bisa juga? Dah bisa separuh halaman? Satu ayat. Tapi rutin. Lupa baca di rumah, pas di jalan, alhamdulillah sekarang HP ada isinya Al-Quran, silakan baca. Aduh, saya lupa baca wirid saya sampai di mana? Suratul Baqarah ayat 12. Ya baca ayat 12. Ada luang, tidak terganggu, tambah lagi satu ayat. Begitu ada kesibukan, dah apa-apa stop. Tapi besok jangan lupa, tepat waktu dimaksimalkan dan diusahakan. Apalagi kalau bisa disusun dengan waktu yang tepat. Masing-masing tahu diri, kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Ya udah, saya merasa paling tepat waktu adalah habis salat subuh. Habis salat subuh, kalau setiap hari 10 minit saja kita bagi di antara zikir, baca Quran, kemudian bersedekah, baru silahkan ibu-ibu siapin sarapan buat anaknya. Apa ruginya 10 menit? 10 menit mungkin tidak bisa dihitung karena terlalu sederhana. Tapi insya Allah nanti di hari kiamat, Bapak Ibu akan melihat ternyata 10 menit itu yang kita rutinkan menjadi sebab keselamatan kita dari siksa neraka Jahannam. Jadi wirid bagi seorang hamba itu sangat luar biasa manfaatnya. Antara zikir, sedekah subuh. Mengapa saya sebutin sedekah subuh? Karena Rasulullah SAW bersabda ketika di subuh hari Allah turunkan malaikat khusus mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, setiap orang subuh berinfak di subuh hari, ganti yang lebih baik. Dan ini sedekah subuh termasuk amalan yang sangat dahsyat. Apalagi kalau disertai doa. Ketika kita bersedekah subuh, ada yang sakit, ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan penyakitnya, cepat terkabul. Saya tidak pernah memberi amalan sedekah subuh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak jamaah yang sudah mendapatkan manfaatnya. Dirutinkan. Walaupun ibu-ibu sedang halangan tidak salat subuh, masih bisa laksanakan sedekah subuh. Sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12 rakaat. Tapi dapat sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dapat rumah di dalam surga. 12 rakaat yang disebut sunnah qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Cuba hitung sama-sama, karena banyak orang tidak tahu sunnah qabliyah subuh berapa. Saya berapa kali tanya sama jemaah, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 10. Yang disebut dalam hadis yang sahih 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, dapat rumah di surga, yang disebut oleh ulama sunnah qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Yang dimaksud sunnah qabliyah ba'diyah beda sama sunnah umum. Sunnah qabliyah ba'diyah ada sunnah yang lain, itu namanya sunnah mutlak.
Kalau dalam fikih disebut sunnah mutlak. Apa yang arti sunnah mutlak? Umum. Seperti apa? Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, dan yang lain-lain. Itu namanya umum, tidak terkait dengan salat wajib. Tapi kalau sunnah qabliyah ba'diyah, syaratannya apa? Tidak ada sunnah qabliyah ba'diyah kalau tidak ada salat. Artinya apa? Jangan-jangan orang rutin jaga salat sunnah qabliyah ba'diyah tapi tidak salat sama sekali. Lucu ya? Sunnah qabliyah ba'diyah, adanya sunnah qabliyah ba'diyah karena ada wajibnya. Dan wajib itu kalau ada kekurangan di salat wajib, dan pasti ada kekurangan, tak ada yang sempurna salatnya, termasuk saya. Makanya manfaatnya ini sunnah qabliyah ba'diyah, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya pertama yang dihisab, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikahnya, periksa salat hambaku. Habis diperiksa salatnya, ya Allah banyak kekurangan. Apa kata Allah? Lihat sunnahnya, ada enggak sunnahnya? Kata malaikat, ada ya Allah. Tutupi kekurangan yang wajib dengan salat sunnahnya. Dan ini salat sunnahnya termasuk sunnah qabliyah ba'diyah dan termasuk sunnah yang lain, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya penting sekali walaupun hukumnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Sudah berapa? 8. 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Itu yang disebut salat sunnah qabliyah ba'diyah. Di luar itu ada sunnah mutlak. Contoh, barang siapa bersabda SAW, barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat dapat rahmat dari Allah, itu di luar sunnah qabliyah ba'diyah. Itu namanya sunnah umum. Ketika kita ada luang salat 4 rakaat, kalau salat sunnah tetap 2, tidak boleh digabung. Karena Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la tushabbihun nafilata bil faridah, tidak boleh disamakan salat wajib dengan salat sunnah. Artinya kalau ada sunnah qabliyah 4 rakaat, berarti 2 dulu baru 2 lagi. Tidak boleh disamakan dengan salat zuhur atau salat asar. Syarat sunnah qabliyah ba'diyah, pertama terlaksana salat wajib, terkait dengan salat wajib. Yang kedua sesudah azan. Tak ada sunnah qabliyah sebelum azan. Jadi kalau belum azan, berarti kalau anda salat sunnah, itu sunnah apa? Mutlak. Sunnah apa? Mutlak. Bahasa lain di dalam fikih, nafilah. Apa itu nafilah? Ya sunnah umum. Masuk masjid belum azan, ingin salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu semua namanya nafilah mutlak, sunnah mutlak. Begitu azan anda salat 2 rakaat, itu namanya sunnah qabliyah sesudah azan. Termasuk sunnah fajar. Sunnah fajar atau sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh itu sama, satu, cuma 3 nama. Sunnah fajar disebut dalam fikih sunnah fajar, disebut pula sunnah subuh, disebut juga sunnah qabliyah subuh. Kapan dilakukan? Sesudah azan subuh, sebelum salat wajib. Berarti sunnah fajar yang selama ini kita dengar, sunnah fajar sebelum azan, itu bukan sunnah fajar yang sebelum azan. Kalau belum azan, apapun anda salat, itu semua termasuk salat malam, dihitung sebagai salat malam. Nawaitu salat taubat kah, nawaitu salat hajat kah, nawaitu salat apa saja, sama disebut di bawah kata umum salat malam. Karena tidak ada istilah imsak dari salat malam. Faham dia imsak?
Kalau lagi puasa kan biasa imsak kan sebelum. Kalau salat malam dah ada imsaknya. Kapan berhenti salat malam? Kalau dengar azan. Misal ini lagi salat, pas rakaat kita udah mulai Allahu Akbar salat malam, kita lagi sudah 2 rakaat. Pas saya salat dah perhatiin waktu. Ketika saya lagi salat terdengar azan subuh, saya masih salat, langsung dilanjutkan, habiskan, tidak apa-apa. Bahkan ada satu hadis yang sahih, salatul laili mathna 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 fa in khashiya ahadukum as-subha falyutir. Salat malam dua dan barang siapa yang kekhawatiran masuk waktu subuh, segera tutup dengan witir. Ini bagi orang yang salat malam di terakhir, di ujung. Sudah faham? Jelas? Nyambung? Masuk?